Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran biologi peminatan. Materi kita kali ini, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan hewan part 2. Materi kita merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya tentang macam-macam jaringan hewan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai jaringan ikat. Untuk lebih jelasnya, kita simak pembelajaran berikut ini. Baiklah anak-anak, kita akan membahas mengenai jaringan ikat pada jaringan hewan. Jaringan ikat, pengertian dari jaringan ikat atau jaringan penyambung merupakan jaringan yang menghubungkan jaringan atau organ yang satu dengan jaringan atau organ yang lain. Fungsi dari jaringan ikat melekatkan suatu jaringan ke jaringan lain, menyokong atau menunjang organ, melindungi dan memberi struktur pada organ-organ, membentuk darah dan limpa, menyimpan lemak, serta mengisi rongga di antara organ-organ. Komponen jaringan ikat tersusun dari sel, serabut, dan zat dasar. Pada bagian tubuh yang berbeda, jumlah sel, serabut, dan zat dasarnya pun berbeda, tergantung dari fungsinya. Kita bahas yang pertama, sel. Terdiri dari fibrosa, makrofag, sel emas, sel lemak, plasma darah, dan sel darah. Susunan yang kedua ada serabut. Terdiri dari serabut kolagen, serabut elastin, dan serabut retikuler. Yang ketiga tersusun oleh zat dasar berupa molekul organik, garam, dan air. Macam-macam jaringan ikat secara umum terbagi menjadi 4. Yang pertama, jaringan ikat biasa. Yang kedua, jaringan ikat khusus. Yang ketiga, jaringan ikat penyokong. Yang keempat, jaringan ikat penghubung. Baiklah, kita bahas yang pertama, jaringan ikat biasa. Terdiri dari dua macam, ada jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Untuk jaringan ikat padat ini terdiri dari jaringan ikat padat teratur, terdapat pada ligamen dan tendon. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan antara tulang dengan tulang, sedangkan tendon jaringan ikat yang menghubungkan antara otot dengan tulang. Kemudian di sini bisa kita lihat ada jaringan ikat padat teratur, yaitu antara otot dengan tulang ya, pada jaringan tendon. Kemudian ada jaringan ikat padat tidak teratur, kolagen pada dermis kulit. Nah, ini contoh gambar jaringan ikat pada kulit. Kemudian jaringan ikat padat elastis pada aorta, trakea, dan saluran bronkus. Yang kedua ada jaringan ikat longgar. Nah, di sini memiliki banyak pembuluh darah, sel-sel saraf, fibroblas, makrofag, dan sel-sel darah putih. Fungsinya mengikat suatu jaringan ke jaringan lainnya. Misalnya kulit melekat pada otot. Nah, ini contoh gambar jaringan ikat longgar. Yang kedua ada jaringan ikat khusus. Terdiri dari dua, jaringan ikat retikuler. Ini terdapat pada limpa, nodus limpa, dan hati. Fungsinya untuk menyokong organ-organ yang lunak dan membentuk darah.
Nah, ini contoh gambar jaringan ikat retikuler. Yang kedua ada jaringan adiposa. Ini terdapat pada bagian atas ginjal dan sekeliling mata. Fungsinya untuk menyokong sel-sel lemak. Nah, ini contoh gambar jaringan adiposa atau jaringan lemak. Yang ketiga ada jaringan ikat penyokong, terbagi menjadi dua, yaitu jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Jaringan tulang rawan atau kartilago tersusun dari sel-sel tulang rawan kondrosit, terdapat pada persendian berupa tulang rawan hialin, tulang rawan elastin, dan tulang rawan fibrosa. Fungsinya menyokong kedudukan jaringan lainnya. Bisa kita lihat di sini contoh gambar jaringan tulang rawan kartilago. Nah, berikut ini gambar jaringan tulang rawan hialin, kemudian tulang rawan fibrosa dan tulang rawan elastin. Yang kedua ada jaringan tulang keras atau osteon. Sel-sel tulang berupa osteosit dan sel induk tulang, osteoblas. Fungsinya menyokong kedudukan jaringan lainnya. Bisa kita lihat di sini gambar dari tulang keras ya, terdiri dari pembuluh darah, kanal pusat, osteosit dengan lakuna, dan kanalikuli. Cukup jelas ya. Jaringan yang terakhir atau yang keempat adalah jaringan ikat penghubung, terbagi menjadi dua ya. Jadi yang pertama ada jaringan darah. Ini tersusun dari sel-sel darah dan plasma darah. Fungsinya mengangkut oksigen, karbon dioksida, dan zat makanan. Nah, bisa kita lihat di gambar ini adalah jaringan darah. Ada sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Kemudian yang kedua ada jaringan limpa atau getah bening. Nah, ini tersusun dari limfosit, granulosit, air, glukosa, lemak, garam. Fungsinya mengangkut cairan jaringan, protein, lemak, garam mineral, dan zat-zat lain dari jaringan ke sistem pembuluh darah serta untuk kekebalan tubuh. Nah, bisa kita lihat. Nah, posisi dari jaringan limpa ini ada di tengah-tengah antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Nah, selesai untuk pembahasan untuk pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan membahas mengenai jaringan otot dan jaringan saraf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.